Hola movie gengs, masih santuy jadi beban negara? Lanjutkan. Perjalanan film kali ini bergenre science fiction berjudul Geostorm. Mengisahkan tentang kondisi perubahan iklim bumi yang telah mengancam kelangsungan hidup. Pemerintah dunia bersatu menciptakan program bernama The Dutch Boy, sebuah satelit yang mengatur iklim bumi. The Dutch Boy dipersenjatai dengan teknologi geoengineering yang dirancang juga untuk mencegah bencana alam. Setelah berhasil melindungi bumi selama 2 tahun, akhirnya satelit itu mengalami kerusakan. 2 saudara lelaki telah ditugaskan untuk menyelesaikan kerusakan program tersebut sebelum Geostorm menelan bumi. Apakah bumi bisa selamat dari kiamat? Kita simak aja yuk, cus! Film diawali dengan keadaan bumi yang sedang mengalami berbagai macam bencana alam di seluruh penjuru dunia. Banjir, kekeringan, badai tornado, dan tsunami terjadi berulang-ulang di berbagai negara, membuat manusia harus menghadapi ancaman kepunahan karena bencana tak kunjung juga usai. Akhirnya 17 negara bersatu membangun sebuah satelit untuk mengamankan bumi, di mana satelit itu mampu menahan segala macam bencana dari luar angkasa. Proyek yang menyelamatkan manusia itu diberi nama The Dutch Boy, yang dirancang oleh pria yang bernama Jack Lawson. Namun akhirnya Jack diadili dalam persidangan Komite Senat atas beberapa tuduhan yang sebenarnya tidak ia lakukan. Di dalam sidang tersebut berisikan tentang keputusan yang akan menyerahkan kendala atas Dutch Boy kepada Komite Pengawasan Internasional dalam 3 tahun. Dalam sidang tersebut juga terjadi perdebatan karena senator telah mendapat laporan jika Jack telah melanggar aturan prosedur pemerintah. Hingga akhirnya Jack diberhentikan dari proyek Dutch Boy. Perdebatan belum selesai karena senator menyuruhnya untuk memecat anak buahnya. Namun Jack menolak hal tersebut karena dia merasa anak buahnya tidak melakukan kesalahan apapun. Dan Jack bersikeras tidak akan memecat satupun anak buahnya. Setelah sidang selesai, Jack menemui adiknya yang bernama Max. Max berkata jika seminggu yang lalu pemerintahan telah memilihnya untuk menjadi pemimpin Dutch Boy. Oleh karena itu, Max memecat kakak kandungnya sendiri. Mendengar perkataan adiknya, Jack tentu saja sangat kecewa dan sedih karena adiknya lah yang memberhentikan pekerjaan Jack. 3 tahun kemudian, para pasukan PBB sedang menyusuri gurun pasir di Afghanistan. Saat itu cuaca begitu panas bahkan mencapai 49 derajat Celcius. Namun di depan mereka menemukan sebuah desa yang ditutupi oleh salju. Ketika mereka memasuki desa itu, penduduk di sana sudah menjadi patung. 300 orang penduduk desa telah tewas membeku. Hal itu terjadi karena salah satu satelit termosfer tidak berfungsi pada lintasan Afghanistan. Dan tentu saja itu adalah sebuah kesalahan dari Dutch Boy. Setelah kejadian tersebut, para petinggi dan pemerintah dunia melakukan rapat untuk mengatasi masalah. Kemudian Max mengusulkan jika mereka membutuhkan regu internasional Dutch Boy untuk melakukan pemeriksaan sistem secara menyeluruh. Setelah rapat selesai, sekretaris presiden yang bernama Deco mengusulkan jika orang yang pantas dipilih untuk menyelesaikan misi tersebut tak lain adalah kakaknya sendiri, Jack. Karena Jack lah orang yang paling mengetahui Dutch Boy. Permintaan itu pun akhirnya langsung disetujui oleh Presiden Palma. Kemudian Max menghampiri Jack yang kini telah tinggal di sebuah pesisir pantai dengan rumah yang sangat sederhana. Max langsung menyampaikan tujuannya, yaitu meminta bantuan Jack kembali ke Dutch Boy untuk memeriksa sistem Dutch Boy. Pada awalnya Max masih menolak permintaannya karena masih kecewa atas apa yang telah diperbuat Max terhadapnya. Setelah pemecatan itu, istri Jack telah menceraikannya. Namun untungnya anaknya yang bernama Hannah masih sering mengunjunginya di sana. Tapi Jack tahu jika ia tak bisa berpura-pura tidak peduli dengan Dutch Boy. Dan akhirnya Jack menyetujui permintaan Max untuk kembali bekerja di luar angkasa. Jack terpaksa berpisah dengan Hannah. Walaupun pada awalnya Hannah melarang ayahnya pergi. Hal itu karena Hannah khawatir dengan keselamatan Jack. Namun Jack meyakinkan Hannah jika ia akan kembali pulang dalam keadaan selamat. Kemudian Jack akhirnya mengantarkan Hannah pergi ke rumah ibunya. Scene kemudian berpindah pada markas iklim Pasifik di Hong Kong. Seorang lelaki bernama Cheng sedang berbelanja di sebuah supermarket. Namun saat dia membuka kulkas, seekor kucing di dalam kulkas tidak mau keluar.
seperti sebuah pertanda akan terjadi sesuatu di sana. Setelah itu pun ia keluar menuju mobilnya. Namun tiba-tiba telur yang dibeli Cheng jatuh ke aspal, dan telur itu justru matang seperti sedang digoreng. Tak lama kemudian lava dan api langsung menyembur ke atas. Aspal pun bergerak dan mulai retak. Lahar panas itu menyebabkan pipa gas meledak yang terjadi di mana-mana, menghancurkan gedung-gedung yang berada di kota tersebut. Setelah Cheng mengendarai mobilnya dengan cukup kencang, tiba-tiba suhu udara berubah secara drastis. Suhu yang tadinya sangat panas sekarang berubah menjadi sangat dingin, seperti kejadian yang terjadi di Afghanistan. Kini Jack kembali bekerja di mana telah 3 tahun lamanya ia tak pernah melihat Dutch Boy. Ribuan satelit yang saling terhubung melindungi planet bumi yang dikendalikan di pesawat antariksa di mana kini Jack sedang meluncur ke sana. Jack sangat senang karena ia bisa kembali ke sana untuk memulai pekerjaannya yang sangat ia cintai. Sesampainya di Dutch Boy, ia disambut oleh seorang wanita yang bernama Ute, yang merupakan kepala ilmuwan di sana. Kemudian Ute mengenalkannya pada tim. Setelah itu Jack menjelaskan situasi yang harus diperiksa, yaitu kejadian di Afghanistan dan satu kejadian yang di Hong Kong. Kemudian scene berpindah pada Cheng yang sedang melaporkan kejadian yang baru saja menimpa Hong Kong terhadap Max. Cheng tidak yakin jika kejadian tersebut terjadi karena pipa gas seperti yang diberitakan, karena panas yang dikeluarkan tidaklah normal, dan itu seharusnya bisa ditemukan pada sensor satelit Dutch Boy. Namun Cheng tidak dapat mengakses satelit saat itu. Akses Cheng telah ditolak sistem berkali-kali, dan ternyata Max juga tidak mendapatkan akses tersebut. Mereka berdua telah diblokir agar tidak dapat mengetahui apa yang telah terjadi. Cheng yakin jika hal tersebut bukanlah bencana, melainkan ada seseorang yang secara sengaja melakukan hal itu melalui Dutch Boy. Cheng juga meyakini jika orang yang memblokir akses mereka adalah satu tempat dengan pekerjaan Max. Saat Cheng sedang berusaha mencari tahu apa yang terjadi, tiba-tiba lampu mati dan orang-orang berpakaian berjas masuk ke dalam kantornya mengambil laptop milik Cheng. Di scenes ini juga diperlihatkan jika Max berpacaran secara sembunyi-sembunyi dengan staf kepresidenan yang bernama Sarah. Sarah adalah kepala keamanan khusus Presiden Palma. Setelah itu, Cheng mengajak Max untuk bertemu di suatu tempat yang biasa mereka sering bertemu karena Cheng telah mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Beberapa waktu kemudian, Cheng datang namun pada saat hendak menyeberang jalan, seseorang telah mendorongnya dari belakang sehingga dia ditabrak oleh pengendara mobil. Saat detik-detik kematiannya, dia mengatakan pada Max tentang Zeus. Kemudian Dutch Boy kedatangan satelit dari Hong Kong untuk pemeriksaan. Namun pada saat teknisi berusaha menurunkan satelit, alatnya error dan mengacaukan keadaan di sana. Kemudian Jack, Ute, dan timnya menyelidiki hal tersebut. Mereka yakin jika hal itu ada hubungannya dengan awak yang tewas karena ledakan panel. Jack memutuskan pergi keluar memeriksa panel yang meledak dan terjebak di menara komunikasi untuk mendapatkan diksa. Karena diksa tersebut, ia dapat mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Jack dan Ute mulai keluar dengan menggunakan seragam astronot. Mereka pun berhasil mendapatkan panel tersebut. Namun pada saat akan kembali, baju yang dikenakan Jack terpeleset, sehingga membuat tubuh Jack tidak dapat terkendali hingga tubuhnya terpuntang-panting. Namun untung saja Ute dapat menyelamatkan Jack. Pada saat kembali, Jack dapat melepaskan diksa dari panel, namun dia merahasiakan hal tersebut dengan regunya, karena dia merasa bahwa ada seseorang yang hendak membunuhnya. Setelah itu, Jack melakukan percakapan transmisi dengan Max. Jack kemudian menceritakan masa lalunya dengan Max dan semua itu ada alasannya. Dalam percakapannya mengandung kode agar Max dapat mengerti apa yang telah terjadi. Karena percakapan tersebut dicurigai telah diawasi oleh seseorang. Kemudian Max meminta tolong seorang wanita yang bernama Nada untuk memecahkan kode yang dikatakan oleh Jack. Dan perkataan yang dimaksud oleh Jack adalah sabotase tingkat tertinggi oleh pemerintahan dan jangan percaya dengan siapapun. Mendengar tersebut, Max meminta Nada untuk mencari tentang proyek Zeus. Namun Nada tidak dapat mengakses berkas tersebut karena dijaga dengan sangat ketat. Sekalipun bisa, berkas tersebut dijaga keamanan Gedung Putih dan mereka tidak memiliki izin atas berkas tersebut. Lalu Max memberitahu jika orang yang dapat mengakses gedung tersebut adalah kekasihnya Max yang bernama Sarah.
Sarah adalah kepala keamanan kepresidenan yang tentu saja sangat dipercayai oleh Presiden Palma. Pada awalnya Sarah menolak untuk membantu karena itu adalah pelanggaran berat dan mengancam karirnya. Namun setelah mendapatkan penjelasan dari Max, akhirnya Sarah pun menyetujuinya. Scenes berpindah pada Jack dan UT yang sedang melihat rekaman CCTV sebelum insiden seorang teknisi memeriksa satelit Hong Kong tewas. Ternyata teknisi tersebut telah mengetahui apa yang terjadi, namun seseorang membunuhnya agar sesuatu tersebut tidak bocor. CCTV memperlihatkan jika seorang teknisi pergi ke dalam ruangan penyimpanan yang mana ruangan tersebut terdapat CCTV. Jack pun kembali mengecek ruangan penyimpanan. Di sana dia mendapati holoframe yang teknisi mendapatkan dari satelit Hong Kong. Ternyata di dalam holoframe tersebut terdapat banyak virus, yang mana virus tersebut yang membuat kekacauan pada satelit Afghanistan dan Hong Kong. Pada saat itu pula, Max, Sarah, dan Nada telah memeriksa sistem dan mereka menemukan jika sistem telah diretas seseorang dan akan dijadikan senjata di mana itu akan mengakibatkan seluruh wilayah di bumi akan terjadi bencana yang memusnahkan manusia. Setelah itu, Jack dan Max kembali melakukan percakapan transmisi. Mereka berdua telah mengetahui sesungguhnya yang terjadi. Max sudah memprediksi dari awal jika politik sudah bercampur tangan, maka keadaan menjadi tidak terkendali. Jack mengatakan bahwa hanya ada satu cara untuk menghentikan virus tersebut, yaitu dengan mematikan sistem Dutch Boy untuk sementara. Kemungkinan sistem akan membersihkan usai penanggulangan. Virus akan mati dan kembali pada sistem yang aman. Jack merasa jika Presiden Palma lah yang telah melakukan ini semua, karena ada yang membuat jalan pintas ke sistem holoframe, yang mana tidak ada satupun yang mengetahui kode holoframe kecuali Presiden. Hingga akhirnya Max harus mencari cara untuk masuk ke Gedung Putih dan menculik Presiden dengan bantuan Sarah. Sedangkan di Dutch Boy, virus sudah mulai menyebar. Semua komunikasi satelit telah mati. Hampir 200 satelit tidak dapat berfungsi dan mengalami kritis. Akibat dari satelit yang mati, beberapa negara mengalami bencana. Mulai dari Tokyo yang mengalami hujan es, sementara di Brazil suhu dingin semakin ekstrim mengakibatkan air laut di sana berubah menjadi es. Dan orang-orang di sana seketika membeku. India mengalami badai tornado, dan Rusia mengalami peningkatan suhu. Untuk memperlambat kerja Dutch Boy, mereka berusaha menembakkan satelit yang telah terinfeksi virus dengan satelit yang lain. Dan untung saja itu membuahkan hasil, di mana bencana di bumi seketika berhenti. Namun ada hal lain yang lebih menakutkan. Mereka mendapatkan peringatan geostorm yang akan terjadi dalam waktu 1,5 jam lagi. Geostorm adalah bencana bertubi-tubi yang akan menghancurkan bumi. Di saat keadaan darurat tersebut, seorang teknisi yang ahli dalam satelit yang bernama Duncan telah menghilang begitu saja. Di sisi lain, Dutch Boy akan segera hancur dan meledak. Jack kemudian memerintahkan semua awak agar segera masuk ke dalam pesawat. Max yang hadir dalam acara presiden ditemui oleh Dekom. Dekom menanyai Max mengapa ia menghadiri acara tersebut sedangkan tidak ada undangan. Max menceritakan semuanya kepada Dekom, seorang sekretaris negara yang sangat ia percaya, dengan harapan Dekom dapat membantunya. Namun ternyata kode sistem itu bukanlah angka-angka, melainkan ke-10 jari Presiden Palma. Akhirnya Dekom mencoba membantu dengan mempertemukan Max dengan Presiden. Dia mengantarkan Max pada suatu tempat di sana. Setelah Max masuk ke dalam ruangan, Dekom langsung menembaknya, dan untungnya tembakan itu meleset. Dan dari sinilah Max menyadari biang kerok dari kekacauan ini sebenarnya bukanlah Presiden melainkan Dekom. Tujuan ini semua adalah ingin menjebak Presiden dan seluruh penerus presidenan. Jika Presiden mati, maka Dutch Boy tidak dapat dihentikan dan bumi akan hancur. Hingga akhirnya Max dan kekasihnya sepakat untuk segera menculik Presiden. Di tengah-tengah kerumunan acara kepresidenan, Sarah melakukan tindakan tembakan peringatan bahwa Presiden dalam bahaya agar dirinya dapat segera membawa Presiden. Sedangkan di stasiun antariksa, keadaan menjadi semakin menakutkan, di mana sekarang stasiun antariksa secara otomatis akan meledakkan diri. Jack langsung menyuruh seluruh orang untuk pergi ke pesawat untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Namun ada seseorang yang hanya diam tinggal di sana yang bernama Duncan. Jack akhirnya menyadari jika Duncanlah yang ada hubungannya dengan kekacauan ini semua. Sejak awal dia mencurigai Duncan menjadi kaki tangan dari biang kerok. Duncan telah dibayar 1000 kali lipat dari gajinya. Namun dia tidak akan bisa menikmati gajinya karena kaca di sebelahnya tiba-tiba retak dan menyedotnya keluar angkasa. Untungnya Jack dapat menyelamatkan diri.
Di bumi, keadaan mulai tidak terkendali, di mana sekarang badai petir sedang terjadi di tempat presiden. Pada saat itu, Max dan Sarah berhasil membawa presiden. Lalu Max menceritakan semua termasuk apa yang telah dilakukan Dekom. Tindakan Dekom dilakukan karena ia hendak membunuh presiden, agar dia dapat menjadi satu-satunya presiden setelah tatanan bumi diperbaharui serta semua musuh-musuh negaranya telah musnah. Sementara itu, virus sudah menyebar di semua satelit, mengakibatkan seluruh wilayah di muka bumi diserang bencana-bencana alam. Di India terjadi badai tornado yang begitu besar. Sedangkan di Rusia terjadi perubahan suhu yang mendadak menjadi panas, sehingga salju-salju menjadi cair. Sedangkan di Arab, tsunami menggulung seluruh kota bahkan gurun pasir. Gedung-gedung menjadi hancur. Sementara itu, Hannah sedang menyaksikan kekacauan itu bersama ibunya. Mereka sangat khawatir melihat bencana yang ada di mana-mana, termasuk hancurnya stasiun antariksa di mana ayahnya sedang bekerja sekarang. Kembali pada Max, Dekom mengerahkan anak buahnya untuk mengejar Sarah. Sarah masih terus mengendalikan mobilnya sampai presiden aman hingga terjadi kejar-kejaran dengan anak buah Dekom. Dekom yang sudah mengetahui arah tujuan Sarah pun, ia telah menanti di persimpangan jalan. Pada saat mobil Sarah melintas, tembakannya sudah siap ke arah mereka, dan mobil itu pun meledak. Dekom menghampiri mobil tersebut, namun ternyata tidak ada satu orang pun di dalam mobil itu. Ternyata Sarah telah mengetahui rencana Dekom. Presiden pun menghampiri Dekom dan menyerahkannya pada polisi. Presiden benar-benar kecewa dengan Dekom, karena selama ini dia adalah orang yang sangat ia percaya. Kini akhirnya presiden telah menonaktifkan sistem Dutch Boy. Orang di stasiun antariksa sedang berlari-lari menuju pesawat penyelamatan, namun Jack menolak untuk pergi bersama mereka. Karena kode penutup yang mereka dapatkan dari presiden hanya untuk menghentikan badai bumi saja. Namun dia masih harus mengaktifkan ulang sistem Dutch Boy setelahnya, dan harus dilakukan secara manual. Sedangkan stasiun kendali antariksa di mana Jack berada segera akan meledakkan diri. Kala itu, Max pun sedang melakukan percakapan transmisi dengan Jack. Jack akhirnya meminta Max untuk menjaga Hannah untuknya. Jack benar-benar akan mengorbankan nyawanya demi keselamatan kehidupan di bumi. Max sebenarnya tidak rela jika kakaknya harus mengorbankan dirinya. Dia sangat menyesal kejadian 3 tahun lalu yang telah menyingkirkan Jack dari posisinya. Tapi Jack tahu apa yang telah terjadi tak perlu disesali. Dia hanya menitipkan Hannah kepadanya. Kini mereka benar-benar harus berpisah. Jack langsung berlari menuju pusat pengendalian antariksa untuk mematikan Dutch Boy, di mana stasiun itu pelan-pelan telah melakukan self-destruction sebagian sehingga sudah tidak ada lagi gravitasi. Ledakan memasuki tahap 4 yang artinya penghancuran total akan terjadi dalam 2 menit lagi. Sayangnya, Jack ternyata tidak dapat membuka ruang kendali karena kode yang ia gunakan salah. Untung saja ternyata UT tidak meninggalkan Jack sendirian di sana. UT datang untuk membantu Jack. Kini waktu hanya menyisakan 1 menit saja sebelum semuanya hancur. Di bumi, keadaan sudah mulai mengerikan karena disebabkan oleh bencana. Ribuan satelit itu sekarang dalam keadaan sedang dalam proses untuk dinonaktifkan, di mana sesaat setelah satelit berhasil dimatikan, sistem akan dinyalakan kembali dan akan menghapus semua virus yang telah menginfeksi. Tepat pada 3 detik terakhir, Jack melakukan reboot satelit. Satelit Dutch Boy pun berhenti dan memulai ulang sistemnya. Jack pun berhasil membersihkan semua virus. Kini Dutch Boy kembali menyala dan menjaga bumi sebagaimana mestinya. Tetapi peledakan diri stasiun kendali sudah di tahap akhir penghancuran. Jack dan UT tahu jika mereka berdua tidak akan selamat. Namun mereka melihat satu pesawat satelit yang masih utuh dan mungkin itu bisa menyelamatkan mereka. Akhirnya ledakan pun terjadi. Orang-orang di bumi pun kini begitu sedih karena teman baik mereka, kakak baik Max, dan ayah yang paling Hannah sayangi mungkin saja sekarang sudah meninggal. Namun tak lama kemudian terlihat ada pola suar yang berkedip di pola Mayday. Setelah diselidiki, rupanya itu adalah sebuah suar yang dikirim Jack agar keberadaannya diketahui. Tak lama kemudian pesawat yang membawa para awak berhasil menemukan Jack dan UT. Akhirnya mereka semua mendarat ke bumi dengan keadaan yang selamat. Orang-orang di bumi pun akhirnya bersuka cita.
Bencana di bumi perlahan-lahan menghilang dan semua orang sekarang merasa lega karena mereka dapat melangsungkan hidup mereka kembali dengan normal. Meskipun kematian masih akan mereka jumpai suatu saat nanti, tetapi setidaknya mereka sekarang memiliki waktu untuk mempersiapkan itu semua sebelum kematian benar-benar datang. Cerita pun berakhir. Terima kasih sudah bergabung di perjalanan film. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan semoga kalian terhibur ya. Nantikan kisah-kisah perjalanan film selanjutnya yang tak kalah seru. I'll see you guys in the next one. Bye-bye.